warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nandaku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran sains. Nah, pada pembelajaran rumpun sains kali ini, pertemuan kedua tentunya masih bertemu lagi dengan Ustazah Firda. Berarti kalau Ustazah Firda ada di sini, berarti kalian sedang pembelajaran. Benar sekali, kita sekarang sedang pembelajaran matematika. Yang tentunya pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai bab bilangan bulat. Nah, pada bab bilangan bulat itu, kita akan perdalam lagi pada pertemuan kali ini. Nah, kira-kira apa perbedaan pembelajaran pada bab sebelumnya, yaitu pertemuan 1 dengan pertemuan kedua kali ini? Mari kita simak berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni khusus hanya ada satu, yakni peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Jadi, kita pada pertemuan ini hanya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia sehari-hari kita. Atau kalau dalam konteks ilmiahnya kita ngomongnya bahasanya adalah soal-soal kontekstual. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari kita yang tentunya berkaitan dengan bilangan bulat, maka kita harus mengerti sifat-sifat operasi yang ada yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau boleh review sebentar, kalian sudah belajar operasi apa saja pada bilangan bulat? Ada berapa kemarin? Ada 4, yakni yang pertama adalah tentang penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, yang belum kita bahas adalah sifat-sifat operasi, atau kalau in English, we call it the characteristic of operation. Nah, sifat yang akan kita pelajari hanya ada 3 teman-teman hari ini, yakni untuk yang pertama adalah sifat komutatif, atau artinya itu adalah ditukar. Dan ditukar seperti apa, Ustazah? Nah, pertukaran ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian, teman-teman. Jadi di pengurangan, di pembagian tidak akan berlaku. Nah, kenapa demikian? Dan apa sih maksudnya komutatif ditukar? Itu ditukar yang seperti apa? Nah, yang saya maksud ditukar ini adalah ditukar dari yang awalnya di depan menjadi di belakang, dan yang di belakang jadi yang di depan, tanpa merubah hasil atau nilai akhir. Nah, contohnya seperti ini. Kalau contoh dari komutatif pada penjumlahan, nah di situ Ustazah sudah memberikan contoh 2 ditambah 4, hasilnya berapa? 6. Tetapi kalau kita balik dari bilangan belakang menjadi bilangan depan, dan begitu pun depan menjadi belakang, artinya 4 ditambah 2 hasilnya juga 6. Artinya sifat pertukaran antara bilangan yang di depan maupun di belakang tadi dibolak-balik seperti apapun, hasilnya sama. Nah, inilah sifat yang disebut sifat komutatif. Nah, bagaimana contoh dari komutatif yang terjadi pada operasi perkalian? Nah, Ustazah juga sudah memberikan contoh. Contohnya adalah 2 dikali 4, pasti nilainya hasil akhirnya sama dengan 4 yang dikali 2. Berarti kalau diputar-putar tadi, yaitu tertukar, hasilnya masih sama. Itu yang disebut komutatif. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah pasti paham dengan sifat komutatif, we will next to the next character. Nah, nomor 2 adalah sifat asosiatif atau dikelompokkan. Nah, sifat ini juga hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Contohnya seperti apa yang dimaksud dikelompokkan ini? Nah, jadi kalau pada asosiatif penjumlahan ini nanti, contohnya sudah menyampaikan di sana tuh. Jadi contohnya nanti 2 ditambah 4 ditambah 3 akan sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 3. Perhatikan kurung yang ada di sana. Artinya kamu mau menyelesaikan penjumlahan yang ada di depan dulu, baru diakhirkan, dijumlahkan di akhir. 2 ditambah 4 dulu diselesaikan, baru dijumlahkan dengan 3. Hasilnya pasti akan sama dengan 2
yang ditambahkan dengan 4 ditambah 3, artinya 4 tambah 3 didahulukan. Itu pasti akan sama saja. Jadi kurung-kurung yang ada di sana adalah mengelompokkan mana yang harus kalian dahulukan. Dan untuk di penjumlahan ini tidak akan berubah, atau artinya asosiatif ini berlaku di penjumlahan. Begitupun di perkalian, Ustazah juga sudah memberi contoh seperti ini. Nah, itu mohon maaf ya, itu harusnya bentuknya perkalian. Jadi kalau di slide ini itu harusnya dibaca 2 dikali 4 didahulukan, setelah itu baru dikali 3. Nanti hasilnya sama aja dengan 2 dikalikan dengan 4 yang dikali 3. Jadi 4 dan 3-nya diselesaikan dulu perkaliannya, baru dikalikan dengan 2. Hasilnya sama saja. Oke. Kalau tadi sifatnya apa? Kok dikelompok-kelompokkan tapi ternyata hasilnya masih sama? Yakni asosiatif. Benar sekali. Nah, sifat yang terakhir adalah distributif atau dibagi sama rata, adil. Nah, untuk distributif ini hanya berlaku di penjumlahan dan pengurangan. Jadi udah nggak ada perkalian. Perkalian tadi hanya muncul di komutatif dan juga asosiatif. Untuk distributif ini contohnya seperti apa, Ustazah? Nah, Ustazah sudah memberikan contoh di sana. Nah, contohnya ada 3. Nah, kalau ada tanda titik di sana, karena kalian sudah mulai beranjak dewasa, yaitu udah mulai SMP, perkalian tidak harus ditandakan dengan cross atau silang, tapi juga bisa ditandakan dengan tanda titik. Jadi, kalau yang di soal sana itu tadi, Ustazah boleh membaca dengan 3 dikali 2 ditambah 4. Nah, untuk cara perkalian yang menggunakan kurung seperti di samping ini, berarti Ustazah boleh menghitungnya dengan cara 3 kita kalikan dulu dengan 2, selanjutnya nanti ditambahkan 3 yang dikali 4. Nah, cara berhitungnya seperti itu. Jadi 3-nya ini didistribusikan atau diratakan, dikalikan dengan 2 juga dikalikan dengan 4. Jadi dikalikan depan, dikalikan belakang juga. Ini artinya distributif adil. Nah, begitupun kalau operasi yang ada di dalam kurung itu adalah pengurangan, juga masih berlaku distributif. Berarti kalau ada soal yang seperti di samping ini juga akan dijabarkan menjadi 3 dikali 2, selanjutnya baru dikurangkan dengan 3 yang dikali 4. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar matematika dan belajar untuk menerapkan ilmunya? Nah, seperti yang sudah terlihat di sana, bahwa ada dari hadis dari Abu Hurairah, ia berkata kepada Rasulullah SAW, yang artinya, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. 3 perkara itu apa aja? Pasti sering kalian dengar, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Nah, yang kita bahas kali ini adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bermanfaat itu dibagi ke teman-temannya. Kalau temannya lagi nggak paham, diajarin. Nah, ilmu yang bermanfaat ini juga artinya kalian bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu ini tidak hanya disimpan di otak, tetapi digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan membantu orang lain. Nah, jadi semakin semangat kan untuk belajar dan semakin bersemangat untuk menjadi insan yang cerdas. Yuk kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Oke, kita lanjutkan saja bagaimana cara penyelesaian soal-soal atau penyelesaian operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ustazah punya soal penerapan operasi bilangan seperti ini. Kita baca ya. Kota P terletak di ketinggian 150 meter di bawah permukaan laut. Ingat ya. Sedangkan kota Q terletak di ketinggian 340 meter di atas permukaan laut. Selisih letak ketinggian kota P dan Q adalah titik-titik. Nah, dari soal itu kita akan menjawabnya dong pasti, karena kita adalah insan-insan yang cerdas. Allahumma amin. Nah, cara jawabnya gimana? Perhatikan, soal yang diminta adalah selisih letak ketinggian P dan Q.
kalau di sana sudah digarisbawahi selisihnya, berarti yang operasi kita butuhkan adalah penjumlahan atau perkalian atau pembagian atau gimana? Selisih. Benar sekali. Kalau kita ngomongin selisih, artinya kita menggunakan operasi pengurangan atau kalau in English we call it minus. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah letak kota P dikurangi letak kota Q. Sekali lagi, kenapa di sana muncul operasi minus? Karena yang ditanya adalah selisih. Nah, berarti untuk menyelesaikannya kita harus tahu letak kota P itu tadi berapa, letak kota Q berapa. Kita balik lagi ke soal. Nah, untuk ke soal itu, letak kota P di sana sudah diketahui ya, kota P. Nah, letak kota P itu 150 meter di bawah permukaan laut. Kalau kita ngomongin di bawah permukaan laut, berarti artinya nilainya itu 150 positif atau negatif 150. Benar. Karena kita ngomongin di bawah permukaan laut, maka kota P itu letaknya kita simbolkan dengan negatif 150 meter karena di bawah permukaan laut. Lalu bagaimana dengan kota Q di sana? Nah, letak kota Q yang ada di sana adalah 340 meter tetapi di atas permukaan laut. Berarti simbolnya adalah negatif 340 atau positif 340. Benar, 340 meter positif karena di atas permukaan laut. Berarti kita substitusikan semua yang kita ketahui di sana sehingga letak kota P dikurangi letak kota Q itu setara dengan negatif 150 meter dikurangi dengan 340 meter. Ingat, kenapa di sana pengurangan? Karena tadi adalah yang ditanya selisih. Oke, selanjutnya kita tinggal mengoperasikan pengurangan di sana. Ingat-ingat kalau kita mengoperasikan dua bilangan sejenis, negatif sama negatif, berarti jawaban akhirnya pasti bernilai negatif. Negatif berapa? Tinggal dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah negatif 490 meter. Nah, hati-hati teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, bahwa kalau pertanyaannya adalah selisih, maka nilai negatif 490 itu nggak mungkin. Sehingga kalian selisih itu selalu positif, sehingga kita tinggal ubah aja. Dari negatif 490, kita ubah langsung otomatis menjadi 490 meter. Oke, di sana jawaban clear-nya. Hati-hati ya, selisih tidak pernah bernilai negatif, tetapi kalau menemukan nilai negatif, tinggal dihapus aja negatifnya. Oke, selanjutnya kita bahas penerapan operasi bilangan pada soal nomor 2. Pada nomor 2 ini, operasi tanda bintang artinya tambahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian hasilnya kalikan dengan bilangan kedua. Maka nilai dari 7 bintang 3 adalah titik-titik. Nah, kalian perhatikan kalau kalian mau menjawab soal seperti ini, perhatikan yang diminta soal. Yang diminta adalah 7 bintang 3. Nah, apa arti operasi bintang yang ada di sana? Tadi sudah dijelaskan, kita garis bawahi. Tambahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Tambahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Bilangan pertama yang ada di sana, muncul di sana itu adalah 7. Nah, sedangkan bilangan kedua yang ada di sana adalah 3. Berarti langkah pertama kita adalah jumlahkan atau tambahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Berarti 7 ditambah 3. Paham? Selanjutnya, kalimat selanjutnya, kemudian hasilnya kalikan dengan bilangan kedua. Maka muncullah perkaliannya dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah angka 3. Makanya di sini munculnya adalah angka 3. Oke, berarti tadi kan didahulukan di kurungnya tadi adalah jumlahkan kedua bilangan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Makanya 7 ditambah 3 harus kita selesaikan dulu. 7 tambah 3 10, baru dioperasikan dengan perkalian 3. Hasilnya akhirnya adalah 30. Berarti 30 ini adalah jawaban akhir kita, teman-teman. Ingat, untuk soal yang seperti ini ikuti alurnya, ikuti
ikuti arusnya. Apapun yang ada di soal tinggal dibaca, diresapi, dan diterjemahkan dalam operasi bilangan bulat. Oke, kita bahas untuk soal ketiga. Nah, pada soal ketiga ini Ustazah punya soal dalam seleksi peserta OSN tingkat provinsi ditetapkan aturan sebagai berikut. Peserta yang dapat menjawab soal dengan benar akan diberi skor 4, sedangkan untuk salah diberi skor negatif 1 dan tidak menjawab diberi skor negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, peserta B dapat menjawab 38 soal dengan benar dan 5 soal tidak dijawab. Skor yang diperoleh oleh peserta B adalah, nah kalau kita mau menjawab pertanyaan seperti ini, kita terjemahkan dulu bagaimana si B ini akan mendapatkan nilai. Nah, yang dimintakan skornya tadi. Gimana tulisan untuk menghitung skor ini? Ingat-ingat tadi aturannya. Aturannya adalah kalau benar dikali 4, berarti saya munculkan gini. Benar dikali dengan 4. Selanjutnya akan dijumlahkan juga dengan skor ketika dia melakukan kesalahan. Nah, kalau di sana sudah dituliskan bahwa kalau salah nilainya akan diberikan negatif 2. Makanya muncul S dikali negatif 2. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti itu, ditambahkan juga ada di sana di aturannya, yaitu kalau peserta tidak menjawab, artinya jawabannya kosong, nggak dijawab sama sekali. Nah, diberi nilai negatif 1. Nah, makanya di sini ada kosong yang dikali negatif 1 K. Saya semua K ya, semua huruf K. Nah, terus berarti tinggal kita preteli satu-satu. Berapakah nilai B yang benar tadi berapa, yang salah tadi berapa, sama yang kosong tadi nilainya berapa. Kita tinggal masukkan. Nah, benarnya sudah dari soal sudah dimunculkan tadi, si peserta B ini ternyata bisa menjawab 38 dengan benar. Maka huruf B yang ada di sana kita gantikan dengan nilai 38. Nah, selanjutnya salah untuk kosongnya tadi sudah dimunculkan. Kalau 5 soal dia diberikan kosong. Nah, gimana kok di sana tiba-tiba muncul banyak soal salahnya itu 7? Nah, kalian bisa memperhatikan bahwa soal yang sudah benar dijawab itu 38, sedangkan yang kosong tadi sudah dijelaskan adalah 5. Berarti soal yang kedudukannya sudah jelas, 38 tambah 5 sama dengan 43. Dari 50 soal, 43-nya udah jelas kedudukannya, tinggal sisanya yang salah itu berapa. Berarti untuk menemukan yang salah ini tadi, tinggal 50 soal, total soal tadi dikurangi dengan 38, dikurangi juga dengan 5, sehingga muncullah nilai 7 sebagai banyak soal salahnya tadi. Oke, selanjutnya berarti 38 dikalikan 4 hasilnya adalah 152, ditambah dengan hasil kali 7 kali negatif 2, positif kali negatif hasilnya adalah negatif 14. Selanjutnya 5 dikali 0 hasilnya tetap 0. Berapapun nilainya, kalau dikali 0 hasilnya tetap 0. Nah. Oke, selanjutnya tinggal dijumlahkan. Karena penjumlahan dan pengurangan itu setara semuanya, jadi untuk baris ini kalian bisa mengerjakannya secara langsung. Nah, kita lanjutkan. Hasil akhirnya adalah 138. Gampang kok teman-teman, intinya harus mau berusaha, harus mau berjuang, dan mencoba untuk meruntuti apa yang diminta dari soal. Soal yang terakhir yang sudah punya. Nah, soalnya ini ada tulisannya ini. Pak RT telah menerima bantuan sembako dari pemerintah kota Surabaya. Mungkin ini bantuan sembako untuk pandemi corona ini ya. Nah, bantuan dari pemerintah kota Surabaya sebanyak 5 kuintal beras yang akan dibagikan kepada 250 kepala keluarga. Maka setiap kepala keluarga akan mendapat bantuan sembako berapa kilogram, berapa kilogram gitu kan. Nah, kita mau menjawabnya, kita garis bawahi dulu apa yang menjadi tujuannya. Yang diminta adalah setiap kepala keluarga akan mendapat bantuan sembako sebanyak kilogram. Hati-hati, yang diminta adalah satuannya kilogram. Sedangkan yang kita ketahui pada soal itu adalah 5 kuintal.
Berarti di sana ada perbedaan satuan. Nah, dari 5 kuintal ini tadi kita akan membaginya, dibagikan di sana. Nah, benar kan? Di soal dibagikan. Sehingga operasi yang kita munculkan adalah pembagian juga, karena kalimatnya membagikan. Selanjutnya dibagikan kepada 250 kepala keluarga. Berarti tinggal ditulis aja dibagi dengan 250. Kalau sudah selesai di tahap ini, hati-hati tadi sekali lagi yang diminta adalah dengan satuan kilogram. Berarti kalau yang ditanya dengan satuan kilogram, di antara 5 kuintal itu harus diubah satuannya menjadi kilogram. 1 kuintal sama dengan berapa kilogram? 100 kilogram. Berarti kalau 5 kuintal akan setara dengan 500 kilogram. Dibagi dengan 250 kepala keluarga, sehingga hasilnya adalah 2 kilogram per kepala keluarga. Dan inilah jawaban yang diminta, teman-teman. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Kita hanya membahas tentang soal-soal kontekstual yang mungkin akan keluar di ujian-ujian kalian ketika sudah kelas 9 nantinya. Nah, terima kasih. Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Ustazah nanti minta tolong untuk kalian semuanya belajar dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab dengan menyelesaikan Google Form yang Ustazah sudah siapkan. Nah, nanti Ustazah juga akan memberikan satu pertanyaan terbuka atau esai, di mana nanti Ustazah akan bertanya mengenai pendapat kalian pembelajaran kita dari video pertama, video kedua. Nanti mohon diberikan kritik, saran, dan masukan untuk pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Tetap semangat untuk mencari ilmu, karena insya Allah itulah salah satu cara kita untuk mencari amalan yang tidak terputus. Terima kasih. Allah bless mathematician. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.